bersama dengan saya Z. Kita pilih kartu lagi. Apa dia sudah memaafkanmu? Ya, orang yang Anda pikirkan ini, karena mungkin ada perasaan bersalah dari dirimu. Apakah dia sudah memaafkanmu? Atau mungkin dia sendiri yang ada salah juga, tapi mungkin dirimu juga bersalah. Dan apakah dia sudah memaafkanmu duluan? Kalau mungkin dirimu sudah memaafkan dia duluan, ya. Oke, di sini Z ada 3 pilihan. Ada pal pertama itu dalam bahasa Jepang gomenasai. Pal kedua dalam bahasa Mandarin pao qian atau tuebuchi juga bisa. Pao qian. Terus udah gitu, dan yang ketiga saya ada bahasa Korea jaesonghabnida. Ya. Oke, jadi mau pilih gomenasai, pao qian atau jaesonghabnida, bahasa Jepang, Chinese, Cina atau Korea. Oke, silakan dipilih salah satu sesuai dengan intuisimu. Ya, kira-kira bahasa mana yang menarik kalau dirimu mau bilang minta maaf gitu ya. Mungkin kalau Z cerita ya dulu, pada saat Z masih usia 22-an, itu ketika Z lagi pacaran, ya, atau Z lagi dekat dengan cowok, itu Z setiap kali nggak bisa mengungkapkan perasaan, Z akan ngomong dalam bahasa Inggris gitu. Dan itu diketahui oleh si yang lagi deket sama Z, dan si cowok ini bilang kalau kamu setiap kali kamu mau mengekspresikan sesuatu yang kamu rasa agak rumit, kamu pasti kan ngomong bahasa Inggris. Dan saya bersadar, oh kayak gitu. Jadi saya cenderung menggunakan bahasa lain daripada bahasa Indonesia itu sendiri, karena mungkin takut perasaan saya ketahuan banget gitu. Nah, apakah Anda juga mungkin tertarik dengan salah satu bahasa asing ini, Jepang, Mandarin, atau Korea? Silakan pilih salah satu, dikasih waktu. Apakah dia orang yang Anda pikirkan sudah memaafkanmu? Sudah ya, sudah dipilih. Gunakan intuisimu, tenangkan pikiranmu, dan yang terpilih pertama itulah yang Anda ambil. Ya, kalau misalnya mau mundur terus mau cari yang pal yang berikutnya yang lain ya juga nggak apa-apa. Saya sarankan tarik maksimal 2 pal aja, jangan sampai 3 palnya ya. Oke, langsung masuk ke pal yang pertama. Terima kasih yang sudah mampir ke video dan podcast Z. Jangan lupa subscribe, share, komen ya kalau suka dengan video ini. Bagikan ke teman-teman. Kalau mau dengar versi audionya ada di iTunes, Spotify, dan dengarkan ya. Kita langsung ke pal yang pertama, yang gomenasai. Oke, yang Jepang. Oke, yang pertama, apa kabar dia dulu ya. Di sini saya ada 8 of Air, sama saya ada 7 of Earth. Utamanya orang yang Anda pikirkan ini adalah Taurus dan Gemini, tetapi ada kemungkinan juga dia bisa di Virgo, Capricorn, atau Libra, Aquarius ya untuk zodiaknya. Oke? Dan kalau memang rasanya di luar dari zodiak yang disebutkan, mungkin ini bukan untuk kalian, orang yang Anda pikirkannya, kalau Anda tahu zodiaknya apa gitu. So, apakah dia sudah memaafkanmu? Kita lihat dulu kabar dia. Kabar dia lagi mau sendiri, lagi nggak mau pusing dengan hal lain, lagi tidak mau sharing dengan siapa-siapa ya tentang keadaan perasaan dia yang kesal mungkin terhadapmu. Dia tidak mau sharing, dia mau simpan semua dalam-dalam sendiri gitu ya. Tidak mau sharing. Messenger of Fire. Kalaupun dia mau ungkapkan, dia pasti ungkapkan sama kamu perasaan dia. Kalau dia tidak ungkapkan, berarti dia tidak ungkapkan dan tidak akan ungkapkan, karena dia orang yang cenderung belak-belakan. Suka ya suka, tidak ya tidak, mau minta maaf ya minta maaf, enggak minta maaf ya berarti enggak ada kata maaf lagi. Ya, kalau Anda sudah pernah mengucap maaf ke dia dan dia tidak pernah bilang saya memaafkanmu, maka dia memang tidak memaafkanmu, tidak peduli lagi dan tidak ingin memberikan maaf, seperti itu. Ya, 9 of Air.
dia rasanya terjebak dalam situasi untuk terdiam, mungkin merasa bersalah terhadapmu, tetapi bagaimanapun situasinya dia tidak akan bilang atau mengungkapkan perasaan dia, karena dia tahu ini yang terbaik. Nine of Air, meskipun dia tidak suka juga dengan kondisi ini, musuhan seperti ini dia nggak suka ya, tapi ini lebih baik menurut dia daripada harus memberikan maaf terus kemudian terjadi sesuatu lagi di antara kalian. Sebenarnya ini kondisi yang tidak enak bagi dia. Love. Oh, he or she does love you. Dia ada rasa cinta terhadapmu. Justru karena ada rasa cinta, dia memilih untuk tidak mengungkapkan apa-apa, sehingga tidak menciptakan hal baru, tidak memperumit keadaan. Seperti itu. Messenger of Air. Yes. Ada Messenger of Fire, ada Messenger of Air. Aku tegas, aku yakin dengan keputusanku. Kalau intinya kembali lagi, kalau aku sudah bilang memaafkanmu, ya berarti aku sudah memaafkanmu. Kalau kamu ada yang pilih pal ini dan sudah pernah dengar dari mulut dia atau chat dia atau telepon dia yang bilang bahwa aku memaafkanmu, maka dia sudah memaafkanmu dan sudah selesai. Tapi kalau dia belum pernah bilang, maka dia tidak memaafkanmu dan mungkin tidak akan pernah memaafkanmu. Karena aku orang yang belak-belakan. Apa yang aku rasakan, itu yang aku nyatakan. Queen of Fire. Queen of Fire intuitif sekali, sehingga dia sendiri ingin sekali menyelesaikan ini semua. Dan dia mungkin bisa tahu juga apa yang kamu rasakan. Kalau memang dirimu masih dalam konflik batin, mungkin sudah ketahuan juga sama dia. Oh, kamu masih galau ya. Gitu. Ketahuan sama dia, tapi dia juga tidak bertindak apapun. Anyway, saya tidak akan maju, nor saya tidak akan mundur, saya akan seperti ini aja. Kalau saya sudah bilang saya maafin ya maafin, kalau saya tidak bilang ya berarti saya tidak maafin, dan saya tahu perasaan kamu. Itu dari dia. Tuh ada Queen of Fire, ada King of Fire. Sama-sama dari kalian, Anda yang feminim dan maskulin, yang cowok dan yang cewek, sama-sama kalian berdua saling mengetahui perasaan masing-masing. Anda mungkin sudah tahu dia orang yang seperti apa, belak-belakan dan tegas. Anda sendiri juga orang yang intuisinya sangat besar, dia juga intuisinya sangat besar, tapi cenderung dianya lebih tegas, ya. Sehingga dia di sini King of Fire-nya ada hati di sini. Kalau dia cowok, dia akan lebih pakai hati untuk seperti berpikir bahwa ini yang terbaik untuk kita, dan menurut saya ini untuk kebahagiaan. Kalau dia cewek, dia akan lebih pakai kebalikannya, dia akan lebih pakai logika, ya, karena intuisinya dia mengikuti intuisi dia. Kalau memang kamu rindu aku atau kamu ingin aku memaafkanmu, kan sudah jelas saya sudah tidak memaafkanmu kalau saya diam, atau kan sudah jelas saya sudah memaafkanmu, kan saya sudah ngomong. Gitu. Apapun perasaan dia hanya nahan aja, dia tidak melangkah, ya. Tapi ada cita di situ, karena ini sepasang dari kalian. Mungkin kalian ada unek-unek yang belum terungkapkan, dan ini bukan fix kalian tidak akan bersama. Bisa jadi kalian akan bersama, bisa jadi kalian akan pacaran lagi, jadian lagi, atau apapun. Kemungkinannya tetap ada, because there is love, karena ada cinta di situ. Terus kemudian saya di sini ada Two of Water, Two of Cups. Kartu apa ini? Two of Cups. Kartu
soulmate, energy balance, ya. Jadi dia denganmu, dia happy, dia sebenarnya seimbang energinya, balance, dan dia sendiri juga merasakan kecocokan. Anda juga merasakan kecocokan. Jadi kehilangan dia ya betul-betul seperti semacam kehilangan sosok seseorang yang adalah bagian dari hidupmu mungkin. Bisa dibilang seperti itu. Jadi bagaimanapun Anda menahan perasaan ini, tentu sulit bagi Anda, utamanya Anda yang melihat kepal ini dan yang belum dimaafkan atau merasa belum dimaafkan. Karena ada koneksi yang besar, ada cinta di situ, dan cinta yang berbalas. Dia cinta, kamu juga cinta, tapi masih kesel dia, masih nggak ingin mengungkapkan kemauannya dia apa. Dia cuman pokoknya kamu lihat aja, kalau aku begini ya pokoknya begini, artikan saja sendiri gitu. Ngeselinnya dia kayak gitu ya. Oke. Terus jadi kalau kayak gini, ambil kartu kesimpulannya, apa dia sudah memaafkanmu. Oke, saya di sini ada a new romantic cycle begins. Saya akan buka kartu untuk supaya bisa kasih story-nya untuk kalian. Confidence is your key to success. Don't let pride get in your way. Dan saya punya step out of your comfort zone. Oke. Dan di sini ada expect powerful change. Okay. So ini gimana ceritanya kasih? Kayak gini. Apa dia sudah memaafkanmu? Pada dasarnya dia lebih ke arah sudah memaafkan dan dia atau cenderungnya sudah melupakan, sudah gak peduli. Dan kalau seandainya ada cinta baru di antara kalian berdua, dalam artian ada orang ketiga, mungkin akan ada orang ketiga. Tapi jika tidak ada orang ketiga, maka cinta itu tetap ada. Mungkin kalian akan masuk ke babak baru romantisme gitu. Kalau kamu yakin dan percaya, maka itu akan membawa ke kesuksesan. Dalam artian dia sudah memaafkanmu dan ayo kita mulai baru lagi. Jangan sampai ego menutupi perasaanmu. Jangan sampai kamu ketutup kemunafikan, mohon maaf ya, atau perasaan jaim, jaga image. Karena don't let pride get in your way. Jangan biarkan kamu punya kebanggaan atau kamu punya kejaiman itu masuk ke dalam jalan. Kalau kamu masih ada rasa sama dia, do it. Masuk ke dalam kehidupan dia lagi atau komunikasikan pada dia that aku belum merasa kamu memaafkanmu. Have you forgiven me? Apakah kamu sudah memaafkanku? Atau bisakah kita memulai dari awal lagi? Ya, nampaknya dia juga jaim. Jadi jangan dipertahankan dua-duanya jaim. Ya, keluar dari zona nyaman dan kamu harus harapkan ada perubahan di antara kalian. Karena sepertinya dia menahan perasaan dia untuk gak ngomong apa-apa ke kamu, dan kamu menahan perasaanmu untuk gak ngomong apa-apa ke dia. Jadi yang satu stuck, yang lainnya juga stuck. Yang satunya King of Fire, yang satunya Queen of Fire, yang satunya intuitif, yang satunya menggunakan intuisi ya, yang satunya menggunakan ketegasan, yang satunya menggunakan hati juga karena cinta gak mau menyakiti. Jadi sebenarnya kalian posisinya sama, ingin berkomunikasi, tapi dia menahan diri. Anda juga menahan diri. Kalau mau ini berjalan dengan baik, minta maaf, dan minta maaf lagi, dan mintalah jawaban.
mintalah keputusan, karena ini belum final nampaknya. Nasihat untukmu, religious factors. Mungkin ada permasalahan dalam segi religius, mungkin ada pasangan yang karena faktor agama, mungkin karena Anda harus lebih dekatkan diri pada Tuhan. Lebih percaya pada Tuhan, serahkan segalanya pada Tuhan, maka Tuhan akan tunjukkan jalan terbaik untuk kalian. Wedding. Siapa tahu mungkin kalian ada jodoh sampai pernikahan. Siapa yang tahu? Ya. Maka semoga dia sudah memaafkanmu dan semoga ada jalan baru untuk kalian menuju ke arah pernikahan karena ada chemistry, ada cinta, ada koneksi yang kuat di antara kalian. Oke, seperti itu untuk yang pilih PAL 1, gomenasai, maafkan aku dan semoga kamu juga memaafkanku. Ya. Yuk kita langsung ke PAL berikutnya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Follow Z at Moonlight Affirmation di Instagram. Like, subscribe, share, dan komen. Yang di YouTube, dengarkan audionya di Spotify, iTunes, dan dengarkan. Ya. Kita langsung ke PAL berikutnya yang PAL Qian, ya, yang Mandarin. Yuk. Saya bereskan dulu kartunya. Oke. Yang Pao Qian. Kita mulai dulu dengan zodiaknya dia apa, ya. Di sini kita ada Page of Earth sama Nine of Earth. Atau di set tarot biasa adalah Page of Pentacles dan Nine of Pentacles. Ini bisa jadi Taurus, Virgo, Capricorn, ya, di elemen tanah. Oke, untuk zodiaknya dia, dan kita lihat untuk apa kabar dia. Three of Air. Oh, hatinya sakit. Hatinya tidak happy, tidak bahagia. Harapan dia besar untuk kembali mungkin. Kita cek lagi ya. Tapi dia sakit hati sayang. Six of Water. Dia ingin komunikasi lagi. Ya, dia baik-baik saja, tapi dia sepertinya merasa sakit hati. Dia sepertinya merasa, ini bukan sakit fisik ya, sakit hati, kesal, dan dia mengharapkan pembicaraan lagi, reuni lagi, komunikasi lagi. Ya, harapan dia Six of Water. King of Air. Dia takut untuk bicara karena dia lihat kamu sebagai King of Air. Ya. Dia berusaha tegas. Ya, karena meskipun King of Air ini harusnya adalah energi dia, tapi ini terbalik, saya lihat ini adalah energimu. Dianya oke aja, baik aja, dalam keadaan sehat-sehat aja. Tapi dia mengharap untuk komunikasi dan dia takut. Kayaknya dia melihatmu sebagai King of Air, galak. Kayaknya nggak bakal mau komunikasi dengan dia. Pao Qian, aku minta maaf. Mungkin dari dirimu yang mau minta maaf dengan dia, tapi dia sebenarnya yang malah takut untuk komunikasi. Takut sekali untuk komunikasi. Takut ditolak mungkin, takut mendapatkan vibe negatif, takut malah tambah sedih, padahal dia sudah sedih duluan. Three of Air di sini. Well, that hurts. Itu sakit ya sayangnya. Coba dipikirkan lagi. Apa tidak ada kemungkinan untuk bicara lagi? Moon. Oh dear.
Di sini nampak kalau dia bisa jadi tidak bisa tidur. Malam hari mungkin lebih banyak begadang, mikirin. Entah itu mikirin kamu atau mikirin perasaan tidak enak, mikirin perasaan yang ganjel ini. Karena ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan sakit, ada perasaan kecewa, ada perasaan yang bercampur-campur di situ. Jadi dia ada ketidaknyamanan dari Moon. Tetapi dia usaha untuk lebih tenang. Hanya tetap saja, bagaimanapun usaha dia, tetap aja kepikiran lagi dan lagi. Dan dia sakit hati. Dia tidak memaafkanmu karena ada kesalahan besar yang sudah kamu lakukan mungkin. Ya. Dan untuk dia bicara lagi denganmu, sepertinya kok dia takut. Tapi ada sebuah kesalahan besar yang dia tidak bisa maafkan. Mungkin ketakutan dia itu adalah salah satunya energi dari King of Air ini. Ketakutan dia adalah jika aku maju memaafkan, nanti kamu akan mungkin mengulang kesalahan yang sama. Atau kamu mungkin akan menyakiti dia kembali. Untuk apa? Oh, dia sakit hati sekali. Dia sedih. Ten of Water. Seperti ada apa ya kalau saya bilang, dia seperti mungkin berusaha move on, mungkin berusaha untuk happy dengan teman-temannya, atau kalau di posisi yang sudah lebih dewasa mungkin dia berusaha untuk cari pasangan lain yang, kenapa saya bilang lebih dewasa ya, karena saya lihat kalau dia cari pasangan lain itu adalah untuk sesuatu yang serius ya. Mungkin dia coba move on dengan orang lain supaya dia bisa lebih tenang, lebih bahagia, lebih dihargai, lebih diberikan kasih sayang yang dia tidak dapatkan dari kamu. Mungkin kamu telah mengkhianati dia. The Hierophant. Oh yes. Dia berusaha untuk bijak, tidak mau sakiti diri sendiri. Dia mau ciptakan magic untuk diri dia sendiri, ciptakan keajaiban untuk diri dia sendiri, ciptakan kebahagiaan, apa yang membuat dia nyaman. Dan kalau Anda tidak buat dia nyaman, untuk apa dia bertahan? Tapi ternyata rasa di dalam hati dia itu nggak pernah hilang, nggak pernah sirna, nggak pernah punah. Di situ ada terus dirimu yang berputar-putar dalam pikiran dia, membuat dia sulit tidur, membuat dia membawa namamu dalam doanya, terutama di malam hari. Five of Earth. Sulit bertahan, tapi harus bertahan. Ada rasa sakit, mungkin terkadang nangis jika dia wanita, mungkin terkadang kesal sendiri jika dia pria, tapi berputar di situ terus. Aku tidak yakin sih akan bisa bertahan, tapi aku akan terus bertahan. Karena ngapain juga aku nggak nyerah. Ngapain juga aku nyerah? Nanti kalau aku malah lebih sakit hati lagi gimana? Jadi dia pada dasarnya baik-baik saja, tapi sakit hati luar biasa, sulit tidur, mungkin insomnia, ya. Five of Fire. Well, dia kalau dari casing luarnya sih tampak happy-happy aja, bahagia aja. Gitu. Kalau secara garis besar ditarik, dia tampak bahagia, dia tampak oke-oke saja, dia tidak ada kekurangan satu apapun, tapi hatinya seperti ada lubang besar. Dan siapa yang telah membuat lubang besar itu? Kalau di sini sih adalah Anda. Tapi mungkin juga ada faktor lain selain Anda. Jadi tidak bisa dikatakan semua karena
Lalu, apa dia sudah betul-betul memaafkanmu? Di sini saya ada conclusions are within reach. Luck is in your sight. New moon in Sagittarius. Walk through your fears. You're very close to achieving your goals. And very last one, a win-win for outcome is forecast. Oke. Let's see, kita mulai dari yang ini dulu. Conclusions are within reach. Pada dasarnya, aku sudah mengambil keputusan, tapi belum kusampaikan. Sepertinya dia belum memaafkanmu. Dia merasa dia sakit hati banget, tapi bagusnya dia tidak akan ganggu kamu, tidak akan nyalahin kamu yang salah, kamu yang apa, atau ganggu kehidupanmu, sama sekali tidak. Ya. Dia berusaha untuk bekerja dalam mengatasi rasa ketakutannya, walk through your fears, dan sepertinya dia justru yang menarik kamu, Anda yang pilih PAL ini, PAL 2 yang PAL Shen ini, untuk minta maaf pada dia. Melalui doanya, melalui afirmasinya, melalui mungkin kalau dia ada dengar atau nonton video tarot juga, atau dia ada nonton tentang spiritual di YouTube, atau ada belajar tentang bagaimana cara menarik orang, mengirim energi pada orang supaya bisa telepati mungkin, atau mungkin dia sendiri ada kemampuan spiritual untuk telepati, dia coba tarik kamu. Karena dia ingin ada yang adil. Kalau tidak adil, dia tidak akan maafkan. Karena kamu sudah sakiti dia, dan dia sangat amat sakit hati, dan tidak ada kata maaf, kecuali kamu datang dan minta maaf pada dia, memohon maaf pada dia, dan jikapun dia harus memaafkanmu, harus ada dealnya, harus ada persetujuannya. 50-50. 50-50, harus adil, harus benar-benar adil. Kenapa saya harus memaafkanmu? Oh, karena A, B, C, D. Jika aku memaafkanmu dan memberimu kesempatan lagi, akan seperti apa keadaannya? A, B, C, D. Seperti itu yang diharapkan. Jadi tidak asal maafin kamu, terus sudah semua selesai. Tidak seperti itu. Ya. Kamu tidak bisa datang langsung dalam kehidupan dia, meminta maaf dan maafkan aku sayang. Oke, aku memaafkanmu dan yuk kita mulai dari baru lagi. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Oke. Nasihat untuk very soon. Dalam jangka waktu dekat. Ya. Putuskan apa yang kamu mau. Kamu mau minta maaf? Jalan. Minta maaf pada dia. Tapi kalau kamu hanya dengan egomu aja, menunggu dia memaafkanmu, menunggu dia yang mengontak kamu, mungkin tidak, karena dia sudah sangat sakit hati. Mungkin kamu malu, tapi kamu harus mencoba. Kamu harus bekerja untuk mendapatkan apa yang Anda mau. Anda harus berusaha. Anda tidak bisa diam saja dan berharap segala sesuatu datang padamu. Kalau dia juga berharap kamu datang padanya, dan Anda berharap dia datang padamu, akhirnya tarik-menarik dan malah semakin kesal, semakin sakit hati. Semakin tidak ada ujung-ujungnya. Passion. Biarkan cinta bekerja, biarkan kasih sayang bekerja. Serahkan semua pada yang di atas, lakukan sesuai dengan intuisimu. Mau minta maaf, mau hari ini, mau besok, mau kapan, ucapkan minta maaf. Kecuali tidak ada jalur komunikasi lagi. Jika ada, ucapkan minta maaf, katakan aku maaf dari dalam lubuk hatimu. Kalau kamu tidak ada jalan komunikasi lagi, dalam doamu, ucapkan minta maaf. Alam semesta, tolong bantu kirimkan maaf pada dia, dan aku memaafkan segala kesalahannya. Minta maaf dan memaafkan, supaya dia lebih tenang,
Dan mungkin jika memang ada jalan jodoh, dia ketemu lagi, dia bisa komunikasi lagi, ya siapa tahu bisa ke arah lain lagi. Ya, seperti itu yang pilih Pao Chen. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Klik like, subscribe, share, dan komen untuk Anda yang suka dengan video ini. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan juga. Z senang banget bisa temani kalian di setiap video pilih kartu Z, dan audionya bisa didengarkan di iTunes, Spotify, dan dengarkan. Untuk kalian yang ingin personal reading, bisa coba di deskripsi, nomor WhatsApp ada tertera di bagian deskripsi YouTube maupun ada di Spotify, iTunes, dan dengarkan ya. Download dengarkan di Google Play Store atau App Store. Kita masuk ke file yang pertama. Kita masuk ke file yang ketiga, maaf, yang Jason Habdida. Kita lihat untuk zodiaknya apa. Ya, di sini saya ada Ten of Earth sama Page of Air. Jadi di sini ada Aquarius, Virgo, kemungkinan lainnya bisa Taurus, Capricorn, Gemini sama Libra, Gemini, Libra. Oke. Tapi utamanya adalah Aquarius, Virgo ya. Oke. Terus kemudian kita cek untuk kabar dia, Eight of Water. Lagi kemana dia ini? Lagi pergi, lagi jauh, lagi menjauh dan tidak mau tinggal ya, mau menjauh dari apa yang punya dia, jauh dalam artian mungkin dia ada di sebuah kota misalnya dan dia pindah dari kota itu, mungkin berusaha untuk meninggalkan kenangan lama ya, seperti itu. Two of Fire, padahal lagi corona ya, kok pergi-pergi ya. Two of Fire, mungkin dia pergi untuk menyendiri, mungkin dia pergi untuk pindah kerja, pindah rumah, pindah lokasi, karena dia merasa mungkin dia dapat tawaran kerjaan, mungkin dia memang mendapatkan tawaran yang sudah dia tunggu lama, jadi dia pergi ya. Di sini ada jerapah, di mana yang dia naiki dan jerapah itu ada pegang lampion, jadi sepertinya dia memang bisa berjalan. Tetapi arah dari jerapah ini jalan, sepertinya di sini seperti ujung. Dan jerapah ini mungkin terhenti di situ menunggu di ujung sini. Bisa juga dia lagi nunggu tawaran, mungkin bisa juga dia memang sudah dapat tawaran dan sudah pindah kota atau sudah pindah ke tempat lokasi tertentu, pindah rumah, menjauh dari tempat dia sebelumnya. Sun, dia terlihat happy ya, dia terlihat bahagia, dia tidak terlihat sedih atau dia terlihat sakit atau gimana. Kalaupun misalnya dia ada sakit-sakit fisik sedikit, ya dia bisa sembuhkan itu. Ataupun bisa juga saya ada merasa energi yang mungkin sedang sakit, mungkin sakit yang sudah berkepanjangan juga selalu mendapatkan pengobatan, treatment secara regular. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Call ini, kalau saya bilang banyak keputusan yang diambil yang mengarah ke arah positif. Artinya dalam satu kondisi misalnya dia harus memutuskan sesuatu, misalnya untuk pindah kerja atau bepergian atau pindah ke rumah atau apapun itu yang tadi diambil itu adalah keputusan yang terbaik yang mungkin sudah dia komunikasikan dengan intuisi dia sendiri, bicara dengan malaikat pelindung dia, ataupun dia sudah diskusikan dengan banyak orang juga, yang terasanya memang itu yang terbaik dalam hidup dia. Gitu. Jadi dari call ini nampaknya dia jauh lebih bijak, dia banyak mengambil keputusan positif yang memberikan dampak positif juga dalam hidup dia. Star. Ada sun, ada star. Matahari di pagi hari, bintang di malam hari, bersinar dengan cerahnya. Bagaimana dia sehari-harinya itu dipenuhi dengan kebahagiaan, meskipun setiap orang pasti ada rasa down-nya, ada saat-saat dia tidak happy ya. Tapi ada masa di mana dia tetap bisa maju, tetap bisa
berpikiran positif, ini orang yang cukup optimis dalam hidupnya dia. Dia tidak tampak kesal ya. Tower. Mungkin dia sudah berpisah dengan ego, emosi dia yang sebelumnya pernah yang tentang maaf dan sudah memaafkan kamu atau belum, itu mungkin dia sudah berpisah dengan egonya dia. Kita cek nanti apakah dia sudah memaafkanmu atau belum. Tapi kalau nampak di sini dia bahagia, dia stabil emosinya, dia tidak terpengaruh sama sekali dengan emosi yang ada ini mungkin di masa lalu. Dia nampak sangat berpikiran ke depan, berorientasi ke depan, tidak mundur ke belakang. Ada Eight of Earth, dia terus tumbuhkan, dia terus kembangkan. Mungkin dia kerja ya, dia terus fokus dalam pencarian finansial, menumpuk finansial duit dia supaya lebih banyak dan banyak lagi gitu. Tidak terpaku dengan apalah yang disebut dengan emosi soal wanita, soal pria, soal apa. Dia tidak terpatok dalam itu, dan kalaupun ada pendamping lain, ya dia juga jalani dengan happy-happy saja. Tidak terpengaruh dengan emosi ke belakang. Dia justru sangat melihat ke depan, apa sih yang harus aku lakukan? Oh, besok sebaiknya melakukan B. Oh, mungkin berapa bulan lagi saya mau C. Jadi saya targetkan dan saya kerjakan. Tampaknya dia menjalani dan menikmati hidup. Harus berpikir jauh ke depan ya. Memang kita tuh harus istilahnya ya, dia sudah move on sayang. King of Earth. Wow, bener kan, dia betul-betul lagi fokus dalam pencarian duit. Tapi bukannya dia tamak ya, atau dia sok sibuk, enggak ya. Karena ya memang ini bagian dari hidup. Siapa sih yang nggak nyari duit zaman sekarang ini kan. Ini kan sekarang kan lagi periode pandemik ya. Dalam periode pandemi ini orang-orang juga ingin sekali bisa berkembang, terus berkembang, tidak stuck dengan apa yang terjadi dalam hidupnya dia. Ngapain juga berputar-putar dengan apa yang sudah terjadi dalam pandemi ini kan. Yang penting terus bekerja dan berusaha. Orang yang malas justru malah tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang terus bekerja, berusaha, dan meyakini segala sesuatu pasti terjadi dengan baik asal kita usaha, ya pasti hasilnya juga akan baik. Usaha tidak membohongi hasil. Ya, saya saya kan lagi kuliah nih. Semester yang lalu sebelum saya libur ini, saya usahakan saya harus rajin gitu. Meskipun ya saya tidak menilai saya sempurna, tapi saya usahakan dan akhirnya saya dapat juara di kelas. Bagaimana saya bisa usahakan ini? Saya setiap kali ada tugas, kalau saya bisa kerjakan sekarang ya sekarang, karena saya tahu apa yang saya bisa kerjakan hari ini nantinya akan berguna kalau besok saya dapat kerjaan lagi atau ada kerjaan lagi, tidak numpuk di hari esok kalau saya tunda sampai hari esok. Akibatnya jadi lebih cepat selesai dan lebih bisa memberikan hasil bagi saya gitu. Dan ternyata memang seperti yang tadi saya bilang, usaha tidak membohongi ya, tidak membohongi hasil. Berarti dia itu sudah maafin kamu atau belum ya. Di sini ada a time to give rather than take. Memberi daripada menerima atau mengambil. Personal issue reaches resolution. Mencapai suatu resolusi ya, suatu masalah tertentu mendapatkan resolusi atau solusi ya. Waktunya healing, a time for healing. The energy is gaining momentum, energinya sudah sampai di masa puncak. Dan di sini ada your dreams need a practical plan. Saya gambarkan seperti ini. Pada dasarnya dia mau memberi kesempatan. Ya. Karena mungkin selama ini dia merasa dia juga ada salahnya. Gitu. Jadi kalau mau bicara, dia mah ayo aja. Kalau kamu mau, Anda di sini ada kesempatan untuk bicara dengan dia, ada momennya, coba bicarakan, coba diskusikan. Karena sepertinya dia mau untuk bicara. Atau dia bisa dirayu untuk bicara. A time for healing. Sudah waktunya untuk healing. Mungkin ini sudah puncaknya. Ini sudah saatnya.
Dia energis gini momentum. Udah terlalu lama mungkin sudah memakan sekian banyak waktu untuk terus bergulat dengan perasaan apakah dia sudah maafin aku atau apakah aku maafin dia atau tidak gitu. Tapi dia tidak mungkin hanya dirimu yang berkutat dengan emosi ini, dia tidak. Dia terus maju dan maju dan maju. Tapi kalau mau bicara, ayo sini kita bicara. Karena orangnya sangat positif sekali. Ngomong-ngomong ini kayak tangga ya. Ya, orangnya sangat positif sekali. Dia sangat open atau terbuka untuk sebuah diskusi. Kalau memang kamu merasa ini perlu didiskusikan, ayo kita diskusikan. Karena kita perlu healing juga. Bagi dia, dengan menyembuhkan perasaan dia yang mungkin masih ada keganjilan soal dia belum maafin Anda, entah itu kedepannya mau dibawa ke arah mana, cuman saya lihat kesininya cuman kayak biasa-biasa aja jadinya, juga nggak ada koneksi atau hubungan juga untuk kalian berdua ke depannya. Tapi paling tidak ada permintaan maaf dan ada pernyataan langsung seperti itu. Mungkin dia mau, karena ini sudah new normal, mungkin dia mau untuk ketemu. Kalau tidak bisa ketemu, paling tidak lewat telepon atau bicara langsung. Dia mau bicara, dia mau komunikasikan. Ya, tapi saya cenderung merasa energinya ini energi ketemu langsung, fisik, ketemu secara fisik ya, bertemu tatap muka langsung. Dan dari pembicaraan itu nanti akan diambil satu kesimpulan lah gitu. Ya. Tapi kalau Anda menginginkan kesimpulan itu mengarah ke aku maafin kamu, ayo kita coba lagi, atau ayo kita bersama, atau kita coba mulai dari baru lagi, atau itu yang pokoknya tergantung bagaimana maumu. Kalau memang itu yang Anda mau, yang tadi saya sebutkan, maka harus pakai rencana. Cara bicaranya harus seperti apa? Karena tampak di sini dia orang yang negotiable, bisa diajak negosiasi. Ini aja kita mungkin mulai dari awal lagi, mungkin dengan rayu, mungkin dengan gimana ya. Jadi bagaimana caranya Anda mengungkapkan perasaan Anda, itu nanti mungkin akan dipertimbangkan oleh dia. Ya, nasihat untukmu. Finances and career. Tadi kan dia kan lagi sibuk cari duit ya. Nah, itu kamu harus ungkapkan. Kamu prioritaskanlah finansialmu, karirmu gitu. Aku tidak akan ikut campur, karena itu penting sekali ya. Terus di sini attraction. Oh, kalau memang mau supaya ada kembali lagi ya, karena dia open, kayaknya juga enggak, kecuali dia udah punya pasangan ya, cerita lain. Tapi kalau belum punya pasangan, belum nikah, belum pasti punya, itu kayaknya dia mah kosong-kosong aja gitu. Jadi kamu punya kesempatan, cuman dia terbuka aja, harus dibicarakan. Kalau nggak dibicarakan dia nggak akan ini. Karena dia terbuka banget untuk kamu bicara. Ya. Mungkin dia lagi sibuk aja, nggak ada waktu, makanya nggak bicara-bicara dari kemarin. Dia sudah terlanjur termakan waktu, termakan kesibukannya dia. Tuh ada getting to know each other, jadi kamu mesti lebih attract, lebih menarik dia, lebih merayu, lebih diajak bercanda ke arah-arah yang ya biar dia kayak biar dia kangen atau gimana gitu. Ya mungkin dari waktu kalian chat pertama atau gimana, bagaimana cara memulainya supaya kalian bisa masuk ke oh ya pada akhirnya janjian ketemu atau pada akhirnya bicara soal ini. Sepertinya pembicaraan kalian yang mengarah ke lebih mengenal satu sama lain, terus lebih deep talk lagi, lebih pembicaranya lebih dalam lagi gitu, itu nantinya akan kayak memahami, oh seperti ini, oh seperti itu, oh kamu maunya begini, oh kamu maunya begitu gitu. So 죄송합니다, maafkan aku dan aku harap kamu mau. Sebenarnya 죄송합니다 itu kalau saya lihat di film Korea sih lebih ke kayak maafkan aku secara sopan ya, kalau tidak salah ya. Mungkin ada bahasa lain dalam pengataan minta maaf, kalian boleh komen di bawah ya. Itu yang saya dapat dari Google Translate. Dan juga kalau nonton film ada sih kayaknya ada gumap kalau nggak salah ya, saya kurang paham juga. Oke, seperti itu ya. So intinya semoga ada komunikasi lagi dan coba dipaksain biar kebuka komunikasinya. Jadi biar negosiasi lagi, biar bisa ngobrol lagi ya, tukar pikiran lagi, curhat-curhatan lagi. Dan semoga bisa nyambung, bisa deket lagi. Oke, seperti itu dari Z. Terima kasih yang sudah mampir ke video ini ya, yang apakah dia sudah memaafkanmu, dan semoga dia sudah memaafkanmu, akan memaafkanmu, dan akan
dan tidak ada konflik lagi ke depannya. Semoga kalian semua berbahagia selalu, banyak rezeki selalu, baik-baik selalu, jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Si pamit dulu, bye-bye.